Halo teman-teman, kali ini saya sedang melakukan servis ya, pembersihan di area CVT motor NMAX. Yang sedang saya cuci itu di bagian rumah roller ya, roller sama lawan kipasnya itu, sama lawan rumahnya itu kipas maksudnya. Untuk wadah yang sudah dicuci saya menggunakan kardus ya, karena kalau pakai kardus lumayan menyerap ya, nanti kan ada bekas-bekas bensin di area yang dicuci itu kan. Kalau pakai kardus nyerap, beda kalau pakai plastik atau tray itu yang di depan saya. Lumayan itu kan, kalau kata bahasa Sunda sih nguyumang teman-teman. Nah, lanjut lagi ke pencucian lawan kipasnya tuh. Di sini saya media pencucinya menggunakan bensin ya, mau bensin pertalit atau pertamak itu sama aja ya, asal jangan pakai solar licin. Digosok aja pakai kuas sampai bersih, nanti disiram lagi, disemprot pakai bensin ya. Itu juga kalau terus teman-teman digosok biar kinclong. Nah, itu lumayan tuh tebal di bagian rumah roller ya. Motor ini padahal sering servis teman-teman, ini motornya rutin ya, 1 bulan sekali ini diservis terus, karena lumayan ini ke Tasikota itu 1 minggu bisa nyampe 4 kali ya. Ini padahal rutin, udah tebal itu tuh si debunya ya, apalagi kalau yang servisnya 1 tahun sekali atau nunggu penbel putus itu, waduh itu lumayan banget nyucinya teman-teman. Nah, lanjut lagi ya ke bagian bloknya ini. Tuh kan tebal kan tuh, padahal rutin teman-teman. Saya sarankan ya, kalau mau servis CVT itu, kalau yang dipakai di perkampungan itu 1 bulan lah. 1 bulan itu udah lumayan kotor ya, 1 sampai 2 bulan lah. Lumayan kan, dalamnya juga bisa bersih terus terkontrol. Yang jadi masalah itu di pendel ya, saya sering banget di sini nemu pendel putus itu akibat nggak dikontrol ya. Kalau di kampung mah masih maju mah digaspol teman-teman, beda lagi kalau di kota itu. Di kota kan pada rutin, di kampung mah digaspol terus salju teman-teman, asal maju nggak mogok. Gaspol. Tapi itu juga tergantung orangnya sih teman-teman, nggak semua orang itu di kampung pakai motornya masih maju nggak dibenerin ya. Itu juga tergantung orangnya sih, cuman kalau di kampung kan kebanyakannya kayak gitu. Saya juga bengkel motor sendiri mah jarang dirawat, terus aja punya orang. Kalau bengkel motor sendiri kan ngebuang uang, kalau ngebengkel motor orang kan kok punya konsumen kan lumayan lah menghasilkan uang buat jajan anak. Hai. Nah, ini udah kelihatan bersih ya teman-teman, setelah dicuci tuh sudah lumayan kinclong teman-teman. Lanjut ke pembersihan ini terakhir, semprot terus sampai bersih teman-teman. Nah, yang terakhir disemprot pakai angin ya, ini biar kering. Nanti kalau masih basah ada bensin gak disemprot dulu, nanti penbelnya selip teman-teman. Tapi selipnya sebentar kalau pakai masih ada bensin ya. Beda lagi kalau seal kerek as itu kan, kalau seal kerek as bocor itu lumayan ya, olinya keluar terus ke penbel itu. Waduh, itu selipnya minta ampun teman-teman.
Kalau bocornya banyak itu susah motor juga majunya teman-teman, malah menggerung aung-aungan teman-teman ya. Nah lanjut ke bagian bloknya tuh, di sini juga sama ya, sampai bersih digosok terus dirojok-rojok teman-teman. Aduh teman-teman, sebenarnya mah ya teh yang joget ada yang musik kita tuh sok hayang ungut-ungutan, tapi mainnya kata na video cina ungut-ungutan Untuk pencucian blok CPT ini ya, maaf ini kurang jelas, ini yang dicuci itu sebelah dalam ya, nggak kelihatan sama kameranya ini. Malum ini kameramennya masih amatiran teman-teman lanjut lagi digosok teman-teman. Nah udah bersih nih, lumayan tuh kan, tadi kan lumayan itu tebel teman-teman. Nah di sini juga ada yang tebal, saya menggunakan carbo cleaner ya, biar pencuciannya enggak terlalu lama, ini biar agak cepet bersihnya. Nah karena di sini masih banyak bensin dan carbo cleaner yang tersisa teman-teman, saya dilap dulu ya, biar nanti pas penyemprotan enggak terlalu ini ya, terlalu banyak angin teman-teman. Kalau dilap dulu kan lumayan lah agak kering teman-teman, enggak terlalu basah teman-teman. Setelah semuanya dicuci teman-teman, lanjut ke bagian penyemprotan ya, disemprot terus biar kering teman-teman. Debu-debu kan yang sisa-sisa pencucian itu dedek-dedek kalau kata bahasa Sunda mah, nanti juga ngaralaceng halaliber teman-teman. Nah untuk di box filter ini kan servisnya rutin, di blok filter itu enggak terlalu kotor ya, jadi saya cuma dibasahin pakai bensin terus dilap ya, langsung bersih tuh kan, tipis teman-teman. Lanjut ke penyemprotan ini ya, rumah rollernya disemprot terus teman-teman, disemprot, ditiup perut. Hai ini tahap pencucian di rollernya teman-teman, nanti digosok terus tuh pakai koas. Setelah digosok seperti biasa, sama seperti yang tadi ya, disiram lagi pakai bensin teman-teman. Cuman di sini saya langsung disemprot ya, karena di bagian roller kan ini kan tidak terlalu kotor teman-teman, tidak terlalu banyak debu-debu nempel ya. Saya hanya menyemprotnya dan dilap teman-teman, ameh garing, ameh ente selip engke pas dipakai. Nah teman-teman, baut juga sama teman-teman ya, ini kan bautnya juga bersih teman-teman, masih baru, diambil satu-satu terus dikepel mas dikepel, dikepret tuh ameh ngucrak, terus disemprot pakai angin lagi sampai kering teman-teman, disemprot. Setelah semuanya dicuci dengan bersih teman-teman, kemudian kita lanjut ke pemasangan ya teman-teman. Simak ya pemasangannya teman-teman, biar kalian bisa servis sendiri di rumah, biar gak ke bengkel teman-teman. Kalau ke bengkel kan lumayan lah kan bayar, kalau bisa sendiri kan di rumah enggak, itulah ya intinya, lumayan ngirit, enggak pemborosan teman-teman.
dielap heula leungeunna aduh laleur kieu lalunya teman-teman hararinya jeung sabangsaning ya kuku geus harideung cangkeng geus panas aduh kelaong teman-teman iya lupa ya sabangsaning bubusahanana belum disemprot duh semprot heula ya ameh teu ngapeun lumayan ini di busa CPT ya, di bagian busanya ini lumayan ini agak tebal teman-teman, lumayan ngebul duh. Nah sekarang lanjut lagi nih ke bagian pemasangan ya teman-teman. Yang pasang dulu di sini teman-teman, di motor NMAX itu di bagian dalamnya ada ring tebal ya tuh, ring tebal. Yang pertama dimasukin ke dalam itu ring tebal ya. Setelah masuk ring tebal, terus rumah roller teman-teman. Nah di sini saya memasukkan dulu rollernya ya, disusun dulu teman-teman, disusun baris berbaris ameh rapih teman-teman. Bisi patoleksak lah bahaya patoleksak memaralang gitu duh. Nah setelah itu masukkan tutupnya teman-teman. Nah setelah udah masuk jangan lupa bosingnya teman-teman. Nah terus dimasukkan ya ke asnya. Nah di sini juga ada ring satu teman-teman, cuma ring yang di tengah itu tipis ya. Setelah itu pasang penbelnya. Nah di penbel itu kan ada panahnya ya, jangan kebalik itu, yang tanda panahnya itu ke depan. Nah terus kita pasang lawannya atau kipasnya. Di sini tinggal kita pasang ring yang tebal lagi teman-teman. Ring yang di bagian luar itu beda sama yang dalam teman-teman ya. Kalau yang di luar ini tebal banget teman-teman, beda sama yang di dalam tadi ya. Kemudian kita masukkan murnya ya. Kalau memasukkan mur itu mur lah ya kan, ini ya lagi pasang CVT ya, beda lagi kalau mur ke kiri ini. Kalau biasanya itu kebanyakan motor ya seperti ini ya, searah jarum jam itu arah ngencenginnya. Setelah itu kita pasang sliding shape-nya teman-teman. Saya pemilihan hela ngorehan hela teman-teman. Nah setelah ketemu sliding shape-nya, kita nah di sini kameramennya teman-teman agak lemot nih, telat ngambil videonya, ini enggak terlalu jelas. Nah coba kalau tadi di sini teman-teman, ini lumayan kan agak jelas kelihatan. Kalau di sini tuh kan jelas. Nah kita lanjut lagi ke pemasangan sliding shape-nya teman-teman ya. Saya juga bari udut ngarokok teman-teman biar enggak terlalu fokus. Nah di sini saya menggunakan grease CVT ya, biar itu terlumasi teman-teman di area bearing sliding shape-nya ya, di dalam bearing bambunya. Nah, kemudian dipasang ya, itu kan ada cowok di sliding shape-nya di area penbel. Kalian kalau susah pasang itu ditarik ke belakang, terus di ini ya, sambil ditarik lagi itunya tuh yang lawan sebelah luarnya ke sini, nanti juga masuk. Nah di sini tinggal mengencangkan ya teman-teman. Lanjut ke pengencangan. Di sini saya tidak menggunakan impact teman-teman karena lupa nggak dicas baterainya habis. Nah untuk mengencangkan bagian depan ini NMAX itu pakai ini ya, pakai kunci 17. Sini saya menggunakan kunci shock teman-teman.
Nah, sampai kenceng ya, awas jangan ini ya, feelingnya kalau bongkar sendiri itu harus dengan perasaan teman-teman, seperti perasaan aku ke kamu. Hahaha. Lanjut lagi bagian ngencengin puli yang belakang. Nah, di sini saya cek ya teman-teman, takut murnya kebalik, soalnya yang bagian dalam itu bagian yang rata ya. Kalau yang luar itu enggak terlalu rata teman-teman, agak menonjol. Terus diputar teman-teman ya, seperti biasa searah jarum jam. Nah, searah jarum jam teman-teman diputar, tapi murnya ya jangan liatin muter mangkoknya ya. Nah, terus pakai tracker lagi teman-teman. Nah, di sini agak pendek ya trackernya, saya akan mengambil balok dulu di sini. Nah, ntar kalau ini juga bisa lah diputar dulu sedikit teman-teman. Nanti kalau sudah ini ya, sudah ke tahap pengencengan itu harus di bawah ya, pakai tahanan itu. Nah, di sini saya ngambil dulu baloknya, saya mencari dulu baloknya teman-teman. Suka di belah mana deh ya tenuna balok teh, atak lumayan waktu naga ya teh. Duh, culang cileng heula ya teh kagigir kakak tuh tah geningan saya deh. Nah, tuh kan tinggal ditahan ya baloknya. Kalau ngencengin itu di belakang teman-teman, naruh itu si gagang trackernya. Kalau mau buka itu gagang itu, trackernya berada di posisi di depan ya. Nah, setelah dikencangkan kita coba hidupkan. Nah, itu kan udah hidup ya, si motornya udah enak lagi. Cara resep deh itu, cara recit deh sarana oke. Pada yang tadi gue soran tepuguh aya selipan gegergelan pang nama penyakit anu tara di servis mah ada gegergelan. Nah, di sini saya mengambil dulu lem ya, lem buat packing teman-teman. Karena kalau ini kalau apa namanya itu packing CPT-nya ya, kalau packing CPT NMAX itu pakai kaleng jadi susah diemnya teman-teman. Nah, saya coba dulu pakai tribon teman-teman. Kalau pakai lem tribon ini diam, saya nggak bakalan pakai lem Korea ya. Cuman keseringannya sih di lem pakai tribon itu kalau nggak menunggu kering itu pas lagi teman-teman, cengkat deh pakai kaleng nate. Rada iya rada bedegong pakai kaleng mah. Nah, di sini saya pakai tribon tuh. Aduh, tuh kan lepas lagi teman-teman. Ini minta pakai ini sih, minta pakai lem Korea. Biasanya juga saya pakai lem Korea tapi sedikit ya teman-teman, di pinggirnya itu, di sudutnya sedikit aja biasanya saya pakai biar diem. Nanti kalau ini kan kalau nggak diem pas dipasang bloknya, dipasangin baut itu, si bautnya susah masuk teman-teman. Kan ketahan sama kaleng itu menggeser itu teman-teman, si kalengnya. Saya di sini nunggu kering dulu, siapa tahu pakai tribon kering itu kalau sudah kering nggak balik lagi si packing baknya teman-teman.
Cuman di sini setelah saya menunggu kering juga masih lepas teman-teman ya, nggak diam. Di sini saya mengambil lem Korea ya teman-teman, bukan lem Cina atau lem Jepang ya teman-teman. Saya menggunakannya lem Korea. Nah, setelah saya mengambil lem Korea ya, tapi terehnya ke Korea teh henteu lila-lila teuing. Padahal bieu bisi hayang anu arek milu ka Korea mah sakedeung ban bieu teh ka Korea teh. Balik lem hungkul tuh geus balik deui we. Nah, tuh sedikit aja teman-teman ya supaya si packing kalengnya diam teman-teman, enggak mengangkat ke cara rangkat lah, bukan nama karar itu karagok karo ya teh teman-teman ngobrolna duh. Nah, setelah tuh kan diam kan, kalau pakai lem Korea wah pasti bagus teman-teman kalau pakai lem Korea mah, soalnya ngambilnya juga jauh ke Korea dulu kan. Di bagian depannya juga tuh ada yang cengkat teman-teman, cuman di bagian sini itu masih bisa ya dipakai lem tribon, masih bisa diam ya. Yang lem Korea itu cuma di bagian belakang itu yang cengkat. Nah, tadi lupa kecek teman-teman ya, di as belakang itu kalau gak pakai seal itu biasanya boros ya, ke ini kasihan ya ke as puli yang belakang itu suka aus. Nah, di sini saya menggunakan ring bekas teman-teman, bukan ring, maksudnya sih seal o-ring bekas pompa bensin motor Beat ya, biar si bearingnya ikut muter sama asnya, enggak asnya doang yang muter. Lanjut ke pemasangan teman-teman. Di sini saya agak susah memasang baknya ya, bloknya, karena tertahan itu tuh sama box filter penodongan namanya juga teman-teman. Kalau kalian mau bongkar biar enak sih dibongkar sama ininya teman-teman, sama filternya ya. Nah, setelah masuk saya akan memasangkan bautnya teman-teman, satu lubang satu ya teman-teman, jangan satu lubang dua, karena kalau satu lubang dua gak bakalan masuk teman-teman, dijamin masih ngelagu mahage gak bakalan masuk. Nah, masukin dulu teman-teman satu persatu. Kalau yang biasa saya gunakan itu saya dimasukin dulu semuanya teman-teman, sambil ngecek kepanjangan kependekannya ya. Nah, setelah dimasukkan satu persatu, nah kita masukkan bagian yang atas teman-teman. Di bagian bawah box filter itu ada baut patah ya teman-teman, itu dari sananya juga sudah patah, nggak tahulah dibongkar di mana teman-teman. Cuman saya nggak disuruh membuka yang patah itu. Ntar ya saya bilang sama yang punyanya, kalau yang punyanya mau dibuka itu yang patah nanti saya buka, soalnya takut kelamaan kalau saya nggak disuruh langsung dibuka sekarang. Katanya motornya mau dipakai teman-teman. Nah, dikencangkan dulu teman-teman ya, rata. Di sini saya agak grogi teman-teman, karena saya dilihatin sama Pak Ustadz. Aduh,
agak tegang sebenarnya nih teman-teman, karena dilihatin sama Pak Ustadz. Aduh. Nah, setelah dipasang semua lalu dikencangkan serata mungkin teman-teman. Kalau mengencangkan baut itu ratanya itu tergantung feeling kita masing-masing ya, karena nggak mungkin sama. Harus feelingnya benar-benar teman-teman. Yang harus jadi patokan itulah yang penting jangan terlalu kekencengan teman-teman ya. Kalau ngencenginnya kekencengan, si bautnya akan patah. Kalau udah patah kan susah ngebukanya teman-teman. Lumayan agak lama itu ngebongkar baut patah. Bisa dielas ya si bautnya, dibukanya. Bisa dibor teman-teman. Kalau dibor itu, kalau mata bornya yang kurang tajam itu suka ke samping teman-teman, ke ini ya, ngikisnya ke bagian bloknya. Itu kan bloknya hancuran, sedangkan baut itu besi. Jadi kalau yang murah itu kurang tajam, jadi ngarahnya itu ngaleor teman-teman, ngikis ke sisi karena hancuran anak. Apalagi kanu uduhnya, aduh kanu hipu mah. Nah, di sini saya mencari ring dulu teman-teman, ring yang buat ini nih, buat di box filter. Bukan mencari ring box filter ya, tapi saya ini mencari baut yang belum dikencangkan teman-teman. Takut ada yang ketinggalan ya, sekalian ngecek lagi. Nah, terus sekarang saya akan memasangkan kondomnya teman-teman, atau casingnya lah, nukarar itu nawe pokoknya mah. Nah, dibalik deh teman-teman masang teh ya teh. Dipaskan dulu ya si busanya teman-teman. Nah, setelah itu dimasukkan pelan-pelan teman-teman. Motor zaman sekarang teman-teman kalau gak ada kondomnya itu kelihatan kayak ini ya, kayak ikan gak ada dagingnya itu, cucu kungkul teman-teman, rusak jero nama. Mantes nate ku casing teman-teman, aduh lain ku bedak ya namanya teman-teman, ku casing. Ada yang mengobrol ya teman-teman, abaikan aja lah suara yang mengobrolnya ya. Kita fokus aja ke bagian memasang kondom bloknya teman-teman. Nah, dikencangkan teman-teman ya. Jangan lupa ya, di dalam ini ada karet ini, di dalam si bautnya ada karetnya. Jangan ini ya, jangan ketinggalan si karetnya. Soalnya kalau ketinggalan itu agak oblak ya teman-teman, bukan agak oblak tapi oblak teman-teman, lalogor pokoknya mah, pokoloprokan kalau gak ada karetnya. Lanjut ke bagian baut yang belakang ya. Nah, dikencangkan teman-teman. Di sini saya agak kesulitan pas memasang bagian yang belakang itu karena tidak pas lubangnya teman-teman ya, belum kelihatan lubangnya teman-teman, masih ting-ting sih soalnya. Jadi susah masukinnya teman-teman. Aduh, kumaha cenah ya tuh harese dengan subtenaga duh kurang ke atas teman-teman. Aduh. Nah, di sini saya sedang merasakan feeling ya, sedang mengasah feeling
Nah ditoong tinggal liang gitu teka tingali poek ting panona ya tulis kurang ningali duh anu karari mah beda jeung kanu karari tuning aduh. nah nah setelah berjuang teman-teman akhirnya masuk juga teman-teman. Emang ya benar kata pepatah atau kata orang tua, kalau sudah berjuang itu gak bakalan sia-sia teman-teman. Nah ini lanjut ke bagian baut yang tengahnya teman-teman. Di sini juga cangkeng saya udah panas banget teman-teman, lumayan pegel karena di sini saya tidak duduk tadi jojodogna teh duka dipakai saha jadi we cangkel. Nah terus lanjut ke pemasangan ini ya, pemasangan baut box filternya ya. Di sini juga susah ya, soalnya ini udah oblak teman-teman. Saya juga udah pakai ring tebel ya, ring agak gede biar nggak goyang blok filternya ya, karena udah ini si lubang-lubangnya karetnya udah meler teman-teman, jadi kurang ini ya, kurang sepan, kurang presisi. Jadi saya ngakalinnya di luar pakai ring yang agak gede ya, gede lingkarannya, gede lubangnya, jadi pas dikencengin itu kepres si box filternya, jadi nggak bakalan goyang-goyang kokoloprokan lah, dijamin pokoknya mah mantap mau kokoloprokan. Nah terus dikencangkan teman-teman. Tuh kan udah enggak goyang teman-teman. Kalau goyang itu tuh sepeleng teman-teman, namanya juga plastik kalau seperti itu, beda sama besi ya. Besi juga kalau tipis mah lemer teman-teman, agak goyang tuh kan. Wah udah kenceng teman-teman, dijamin ini, dijamin nggak gogoloprokan pokoknya. Nah lanjut ke saringannya teman-teman, ke pemasangan saringannya. Nah kalau penodongan itu bakalan susah teman-teman. Nah pas dimasukin ininya nih, tutup box filternya teman-teman, lumayan susah ini. Saya juga ini dirasa-rasa pokoknya mah tuh asup kena gitu, atau dirasakan malah asup teman-teman kita berjuang ya. Saya maksudnya teman-teman yang berjuang tuh, dilihat-lihat dulu teman-teman supaya pas ya. Itu kan lubang dari hawa sipit itu yang sering mengganjal biasanya. Lubang yang depan itu tuh hawa kan ada itu tuh, ada yang warna hitam teman-teman yang ngacerit. Nah akhirnya masuk juga teman-teman. Lanjut lagi ke pemasangan bautnya ya. Jangan lupa teman-teman memasangkan bautnya, jangan dimasukin terus gak pakai baut, nanti ngaceng teman-teman, hiber pokoknya mau gegorolongan di jalan, kokoloprokan. Nah saya mengencangkannya menggunakan mata obeng ya, terus pakai kunci T. Nah
Kalau kalian yang mau belajar sendiri itu mending pakai ini ya, pakai obeng plus yang biasa aja, jangan pakai kunci seperti kunci T seperti ini. Soalnya ini kan plastik. Terus kan Pak, kalau pakai kunci T itu pegangannya kuat teman-teman. Nanti kalau udah kenceng itu nggak terlalu kerasa ya. Soalnya ini kan pegangannya kan ada T-nya itu, ada papalang cek bahasa Sunda nama teman-teman. Jadi ini bisa kencang, kencang banget. Nah, kalau udah kencang ini kan plastik namanya, nanti juga bakal landol teman-teman. Kalau feelingnya kurang bagus ya, beda lagi kalau feelingnya sudah bagus, nanti juga kerasa kalau sudah kenceng. Setelah itu kita coba hidupkan teman-teman. Motor sudah dihidupkan, ban belakangnya juga nge-smooth tuh. Saya coba di gas-gas teman-teman. Nah, setelah itu selesai teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya.